nggak usah syuting ya? Loh kok nggak syuting gimana? Ini kan Aku nggak mau ya syuting hari ini. Feelingku nggak enak ya. Ayo nemenin aku. Loh, kok nemenin dong? Ini udah berangkat sayang, udah berangkat syuting ini kan Kita udah pulang lagi. Pak Adi nggak apa ya nganterin pulang Pak ya? Siap. Tuh. Nah, aku bilang deh ke Pidi. Bukan gitu sebenarnya sih, kita kan udah kontak kru juga, tim juga udah disiapkan dan teman-teman juga nunggu di Nggak kantor. mau ya, aku feelingnya nggak mau. Aku nggak mau kamu syuting hari ini ya. Iya, nggak mau. Pokoknya nggak mau, nggak boleh syuting. Istri udah merasa nggak enak feelingnya di situ. Istri udah ngerasa supaya gue nggak usah ikut syuting hari ini dengan alasan ada sesuatu yang kejanggal dalam hatinya. Ini feelingku nggak enak ya. Aku nggak mau kamu syuting hari ini. Feelingku nggak enak. Feeling itu selalu benar kan selama ini. Pak, dari pagi saya Pak. Iya udah Ibu, iya tolong ya. Supaya masalah. Iya Ibu, iya tolong dong. Nggak ditanggapin. Iya Mas, sebentar dong Mas. Ini saya nggak enak ini. Bos saya udah keluar loh. Ini ganggu jam kerja kalau kayak gini. Saya dari pagi. Ini ganggu jam kerja. Iya. Satu-satu dulu. Ibu, iya maaf ya, satu-satu dulu. Iya Pak, satu-satu dulu. Iya sebentar ya, satu-satu dulu. Ini kalau kayak gini saya nggak bisa nge-handle, maaf banget sebentar Ibu ya. Istri gue udah ngerasa bahwa ini pasti ada sesuatu yang nggak beres dengan diri gue di situ. Nah pas gue nyampe kantor, loh, apaan nih banyak orang? Aku nggak mau kamu syuting hari ini. Feelingku nggak enak. Feeling itu selalu benar kan selama ini. Pak, dari pagi saya Pak. Iya udah Ibu, iya tolong ya. Supaya masalah. Iya Ibu, iya tolong dong. Nggak ditanggapin. Iya Mas, sebentar dong Mas. Ini saya nggak enak ini. Bos saya udah keluar loh. Ini ganggu jam kerja kalau kayak gini. Saya dari pagi. Ini ganggu jam kerja. Iya. Istri gue udah ngerasa bahwa ini pasti ada sesuatu yang nggak beres dengan diri gue di situ. Nah pas gue nyampe kantor, loh, apaan nih banyak orang? Aku udah sering ya. Kenapa itu? Itu pintunya. Tolong saya Mas. Jangan paksa. Loh, kenapa ini? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kita mau diproses kok selama ini. Iya. Dari pagi Mas Mandala tolongin kita nih Mas Mandala. Ya sabar dulu ya, aduh. Iya sabar dulu ya. Harusnya jangan kayak gini dong Mas. Saya nggak setuju. Iya sabar Mas, kan ada prosedurnya semuanya. Di situ ternyata banyak masyarakat kumpul di kantor, mereka demo, mereka teriak-teriak, mereka nggak puas, mereka marah-marah. Kenapa? Mereka selama ini ya sudah ngirimin email, sudah minta tolong, tapi belum mendapatkan bantuan. Mas, dengerin dulu tim kita itu banyak, ada tim riset, tim survei juga, tim investigasi itu banyak. Saya itu cuman bagian syuting ya, presenternya. Bukan bagian saya untuk milih-milih Bapak Ibu. Mas, saya di sini dari tadi. Saya lagi hamil 3 bulan, Mas Mandala. Saya punya masalah yang luar biasa dan saya kesini untuk menyelesaikan. Siapa tahu masalah saya bisa selesai. Ada salah satu warga di situ, ada salah satu masyarakat di situ, seorang ibu-ibu yang lagi hamil 3 bulan. Tim berusaha untuk memberi pengertian sama mereka semuanya. Awalnya susah, mereka udah nggak sabar di sini. Tapi akhirnya kita kasih tahu bahwa semuanya memerlukan proses. Pencarian itu nggak gampang, semuanya harus antri, semuanya harus disurvei, semuanya harus diriset terlebih dahulu. Akhirnya mereka sedikit paham di situ. Ya udah, akhirnya kita interview mereka satu persatu.
jujur ini bukan wewenang saya Mbak untuk langsung memilih terus kemudian langsung membantuin orang, itu bukan wewenang saya. Kan tadi saya bilang sama Mbak di depan ya, sama semuanya, bahwa saya ini kan cuman pembacara. Yang memilih klien kita, memilih orang yang mau dibantu itu ada timnya sendiri. Saya nggak pulang-pulang nih. Nggak pulang-pulang udah berapa lama? Udah 2 tahun. Ya kita respect sama Mbak karena lagi hamil. Ya mungkin saya coba bisa bantulah untuk mencari tahu masalah Mbak ini apa. Mbak boleh cerita masalahnya apa sebenarnya? Itu kan ibu lagi dagang, iya. Terus pulang dagang, ibu lihat di rumah nggak ada suami ibu. Suaminya kerja apa? Suami saya nggak kerja nih. Jadi gini Mas Mandala, nama saya Manda. Saya boleh cerita sedikit? 3 tahun lalu, saya menikah di Bali dengan orang Prancis. Ibunya juga diundang, ibunya juga diajak pergi ke Bali. Dibiayain semuanya, tapi apa yang terjadi? Ibunya yang namanya Heni ini tidak mau hadir. Merestui pernikahan anaknya, astagfirullahaladzim. Hanya papa yang menemani saya. Mama sama sekali tidak mau datang. Tapi setelah saya mengandung, setelah saya berjalan 3 tahun ini, saya ingat dan kalau saya masih punya mama gitu. Apakah seorang ibu sudah dikecewakan? Apakah seorang ibu sudah patah hati sehingga dia tidak rela anaknya menikah? Sehingga dia tidak datang waktu pernikahan anaknya. Kenapa ini? Jadi sebenarnya saya sama mama tuh udah 5 tahun belakangan ini udah selek, udah nggak ketemu. Kita ribut luar biasa. Saya mengejar karir saya, keras dengan sifat saya, mengejar yang sebenarnya mama tuh nggak suka, apalagi dengan pilihan hidup yang luar biasa sulit. Mama nggak kasih, sama sekali nggak kasih izin untuk saya menikah sama orang Perancis yang saya pilih itu. Sampai akhirnya 2 bulan yang lalu Bapak meninggal. Manda datang nemuin Papa, dan saat Manda datang, Mama sama sekali nggak mau nemuin Manda. Sampai ayahnya meninggal dunia pun ibunya ini nggak menyapa anaknya. Cuman melihat dan kemudian pergi begitu saja. 2 minggu setelah Bapak meninggal, Manda dapat kabar. Manda punya tante, namanya Tante Yosi. Tante Yosi bilang, Manda, rumah mama yang di Jakarta sudah dijual. Terakhir ibunya ini mengalami kesulitan ekonomi. Rumah yang ada di Jakarta sama dia dijual. Akhirnya dia pindah ke Bogor. Nah, pindah ke Bogor ini di mananya? Mbak Manda nggak tahu. Mama pindah ke Bogor. Katanya mama sakit, tapi Manda nggak tahu sakitnya apa. Tapi Tante Yosi bilang, Mama lagi berobat alternatif, tapi nggak tahu sakitnya apa. Di situ Manda merasa Dia harus minta maaf sama ibunya. Mungkin merasa selama ini dia yang salah, dia yang egois, dia yang tidak hormat sama orang tua, dia yang udah menjadi anak durhaka. Karena itu dia pengen ketemu sama ibunya, dia pengen minta maaf, dia pengen mencium kaki ibunya hari ini katanya. Mas Mandala, tolong bantuin Manda, ketemuin Manda sama Mama. Tolong.
samping Manda, Mas Mandal. Mungkin ya inilah saatnya Mbak untuk mencari mamanya Mbak, minta maaf sama dia, dan tidak hanya cuman pengen ditemenin pas melahirkan, enggak, tapi lebih ke personal mau minta maaf. Ya udah, akhirnya kita dikasih alamatnya Tante Yosi. Tim coba cross check dulu ke rumahnya Tante Yosi. Pada saat kita mau berangkat ya menuju ke tempatnya Tante Yosi, pas di depan kantor kita ada kejadian. Ada orang-orang nggak dikenal naik motor tiba-tiba lempar kantor kita dengan batu-batu besar-besar di sini. Batunya banyak banget. Siapa yang nyerang tadi? Apaan sih? Nggak tahu. Ini loh. Sampai sini. Ini banyak semua nggak? Ini barat-barat ini. Tiba-tiba aja yang lempar. Waduh, itu barat-barat semua tuh. Waduh. Itu barat-barat semua lagi. Itu ada kertas. Iya. Apa nih? Kita cek surat itu ada tulisan yang isinya mengancam acara bikin mewek, yang isinya memaki-maki acara bikin mewek. Siapa orang yang melakukan ini? Parah ini, siapa ini? Hah? Keren banget loh. Pan? Iya nih mobil itu kan, aduh barat-barat ini, barat-baratin siapa ini, coba lo tuh. Ada lagi ya? Wah, parah ini. Tapi nggak ada apa-apa kan? Nggak ada yang luka ya? Nggak ada yang luka ya? Aman-aman. Ini Nggak Indomie ada luka? nih tuh. Kameramen nggak ada ya? Nggak ada. Ibu nggak ada yang luka, Bu? Nggak ada yang kena apa-apa nggak ya? Nggak kena apa-apa nggak? Yaudah. Udahlah. Tim rundingan di situ, tim diskusi di sini, ya. Siapa yang berani menteror kantor kita? Ini pasti bukan orang sembarangan. Ini pasti ada maksud dan tujuannya. Kita break pencarian, tim khusus untuk merundingkan tentang kejadian itu. Keesokan harinya, sesudah tim rundingan tentang masalah kejadian di kantor dan akhirnya kita melanjutkan pencarian. Katanya Ibu Manda ini mau nginap di tempatnya tantenya, namanya Tante Yosi. Ya udah, akhirnya kita jemput Ibu Manda ini ke rumahnya Tante Yosi. Pas sampai rumahnya Tante Yosi, kita ngelihat Ibu Manda ini lagi kayak yoga. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Oh, Mbak, Mas. Iya. Sorry ganggu nih. Iya. Iya. Lagi. Oh, lagi yoga. Ya terserah Mbaknya, Ya, udah boleh siap gimana? belum? Udah siap Oh juga? iya, iya, boleh, boleh. Pas kita tunggu, nggak lama kemudian, ini di dalam rumah kita mendengar suara berdebat seseorang di sini. Iya sih, Tante. Tante percaya sama Manda kan? Tante Yosi di situ berusaha ngasih tahu Manda supaya jangan mencari ibunya. Tante harus percaya sama Manda. Ini nggak ada kesempatan lain. Nanti dibantu sama suami tante. Iya, Manda mohon. Kali ini Tante kasih izin. Tante Yosi ini khawatir sama Manda, takut kehamilannya ini keguguran. Tante aja yang saudaranya sendiri nggak dikasih tahu kemana ibu mau pergi nak. Gak ada waktu lagi Tante. Manda mohon kasih Manda kesempatan kali ini aja. Tante cuma khawatir apa kandungan kamu. Tante percaya kan sama Manda? Manda bisa jaga kok. Janji. Tapi nanti kalau ada apa-apa dengan kamu gimana?
usah kasih pengertian sama Tante Yosi. Kita nanti akan jagain Manda juga selama pencarian supaya jangan kecapean, supaya jangan kelelahan, supaya jangan stres karena akan mengganggu kehamilannya. Tante khawatir dengan kandungan kamu. Manda percaya sama Manda ya. Manda pasti bisa jaga kandungan Manda. Kasih Manda kesempatan kali ini. Tante, kalau misalkan kamu memaksa, Tante izinkan. Nah setelah kita kasih pengertian sama Tante Yosi, alhamdulillah Tante Yosinya mau mengerti. Dan dia membolehkan dan merestui Manda untuk mencari ibunya. Alhamdulillah ya. Mbak, Mas, Iya Tante. saya titip Manda ya. Insya Allah. Nanti kalau ada apa-apa kabarin ya Manda ke Tante. Insya Allah Tante. Nanti kita jagain Tante ya. Tante nggak usah khawatir Tante. Ntar kalau ada apa-apa kita juga bisa kabarin Tante ya Tante. Ya, kita doanya aja Tante ya. Kita doanya aja ya. Permisi ya Tante, terima kasih. Ya makasih ya. Ya assalamualaikum. Yaudah ini sekarang hari baru kita untuk melanjutkan pencarian. Kita sekarang akan coba ke Bogor ya. Iya. Ke tempat alternatif. Ya, di situ tim kita udah nemuin ada salah satu tempat alternatif gitu Mbak. Iya. Katanya sih katanya pernah ada pasien datang ke sana atas nama Heni. Siapa nama Mbak? Bu Heni Hermawati. Nah, Bu Heni Hermawati. Udah ngecek dulu nanti ke sana. Jadi kita akan ke sana akan coba tanya langsung sama yang bersangkutan ya. Pas perjalanan, ini ternyata ada teror lagi. Tadi ke tempat itu ya Pak Adi. Kenapa dia? Kenapa? Ya, mobil gembes. Goyang nih. Aduh, Pak Adi enggak. Ini apa sih ini kita mau minggir gimana dong? Ini ramai banget. Kayaknya kita ini deh. Kenapa? Momensin. Ya udah buruan cek. Kemarin waktu di kantor kita diteror, dilemparin batu. Dan sekarang ada pengendara motor, 2 orang pakai helm teropong, pakai helm tertutup, nah, ngelemparin paku di mobil kita, coba. Kok berhenti di sini sih? Udah nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak lagi. Hah? Apa sih mobilnya? Coba. Turun. Bocor nih tuh. Pak, tolong Pak di ini Pak. Mas, Ya? itu bocor Mas. Bocor tuh Pak. Nah, ini tolong Mas. Buru-buru bannya kita ganti, ya kita cek semua roda-roda di situ, bannya semuanya kita ganti di situ, kita perbaikin dan kemudian kita lanjut lagi menuju ke tempat pengobatan alternatif. Cuman pertanyaannya, siapa yang melakukan ini coba? Parah banget loh ini. Emang ada musuh sebenarnya? Enggak. Ini Mbak pernah cerita nggak sih Mbak ikutan acara kayak gini terus ada yang nggak suka? Nggak ada. Kalau yang kemarin itu jangan-jangan yang kemarin. Iya makanya Kemarin bisa masa jadi. berturut-turut sih sampai hari itu juga. Nggak mungkin dong. Tim yang lain coba mencari tahu siapa 2 orang itu dan gue sama Feli konsentrasi membantu Ibu Manda yang mencari ibunya yaitu Ibu Heni. Kita menuju ke tempat pengobatan alternatif. Gimana Pak? Udah selesai? Udah Pak. Udah tambal. Ya? Oke ya udah. Makasih Pak. Coba Mas Yuk, Ardi kita. coba. Pak, Yaudah, naik. kita langsung aja yuk nggak usah Yuk. buang waktu di sini. Ya sekarang ini kita udah sampai di tempat pengobatan alternatif di daerah Bogor. Menurut informasi dari tim kita yaitu Jack, dia bilang bahwa ini tempatnya dan dia dari sini ya. Udah. Ya udah nih udah Yuk, sampai kita yuk udah sampai. langsung. Ini ya tempatnya? Iya yang ada gambar kaki itu tuh. Payungnya nggak ada payung. Nggak usah ya. Mbak tasnya. Payungnya mana Jack? Payung Jack. Ah, payung nih. Alhamdulillah. Kasihan ibu hamil, Jack. Hati-hati loh. Perutnya awas hujannya deras banget ini. Misi, assalamualaikum. 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 Pas sampai di tempat pengobatan alternatif, ketemu sama ahlinya, kita tunjukin fotonya Ibu Heni di situ dan dia bilang, oh iya Mas, ini emang benar pasien saya. Pak, permisi Pak. Oh, iya Mas. Iya.
Maaf ganggu bentar Pak. Kenal namanya Ibu Heni nggak Pak? Ibu Ini Heni. Hermawati, Pak. katanya sering kesini Pak. Oh ya, Ibu Heni itu salah satu pasien saya. Oh, betul Pak? Nah, dia sering diantar oleh Mas Firman. Begitu dengan nama Pak Kirman, Ibu Manda ini langsung inget. Pak Firman suaminya Bu Sumi. Iya betul Mbak, suaminya Bu Sumi. Dulu dia pernah berobat sama saya sakit Kenapa? tumor. Sakit? Hah? Siapa yang sakit tumor? Mang Firmannya. Oh ya ampun. Nah, setelah sembuh, ya dia akhirnya mengantar Bu Heni berobat ke sini. Bu ini sakit apa, Pak? Bu Heni itu stroke. Sekarang dalam proses pengobatan. Kaget shock di situ klien kita. Dia sakit stroke Pak. Iya Bu Heni. Bapak sempat bantu untuk penyembuhannya? Iya, tapi sekarang dalam proses penyembuhan. Udah sembuh Pak? Belum? Ya belum sih, baru agak mendingan aja. Oh, itu setengahnya apa gimana, Pak? Kayaknya Parah. itu agak separuh, agak ini gitu. Susah ngomong berarti menyam, agak. kalau bicara agak menyam. Ya Allah, Pak. Dan dia sering dibantu sini oleh Pak Firman. Kapan Pak terakhir ke sini? Ya kurang lebih 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu terakhir kontrol. Betul. Dan waktu kita tanya di mana ibunya tinggal, ahli pengobatan alternatif ibu itu bilang saya nggak tahu di mana Ibu Heni ini tinggal. Tapi yang saya tahu adalah Pak Kirman. Bapak tahu nggak dia tinggal di mana Pak saat ini? Saya kurang tahu, tapi kalau alamat Pak Firman saya tahu. Pak Kirman, boleh Pak? Jalan Mawar, Iya, boleh, RT boleh. 11 nomor 5. Nggak jauh dari tempat ini. Jalan Mawar. Ini Iya. lurus ke sana Pak ya? Lurus nanti belok kanan aja. Belok ke kanan. Belok kanan. Betul. Rumahnya dekat kali. Dekat Sebelah kali. rumah itu ada kali kecil. Udah kalau gitu. Terima kasih, Pak ya. Sama-sama. Terima kasih Pak ya. Maaf mengganggu ya, Pak. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dikasihlah alamat rumahnya Pak Kirman. Buru-buru kita menuju ke rumahnya Pak Kirman. Iya. Ayo, Mbak. Ya Mbak. Hati, Mbak. Yang mana Jack rumahnya? Ini rumahnya. Oh, yang merah itu. Oke, yuk, hati-hati, Mbak. Bang ini. Oh, yang ini yang kayu. Oh, astagfirullah. Pas kita ke tempatnya Pak Kirman, rumahnya sepi. Ini ya? Kok nggak ada orang? Misi, Permisi. misi. Loh. Ini bener, Jack. Ini kosong, Jack. Rumahnya sangat memprihatinkan dan itu bukan seperti rumah. Malah seperti bilik bedeng. Ini pos satpam kali atau Ini pos bener jaga rumah. kali. Iya. Tapi ada kompor, ada makanan-makanan nih. Ini rumah masa gini sih, Jack? Nggak ada orangnya tapi. Mas Kirman. Hah? Siapa namanya Mas Kirman ya? Mang Kirman. Mang Kirman itu siapa sih sebenarnya? Dulu sebenarnya Mang Kirman itu pembantu di rumah kita dulu. Pembantu. Bantu di rumah dulu. Iya. Sama Terus? istrinya Bisumi. Oh sama istrinya. Cuma Terus mereka udah lama izin pergi mau pulang kampung Pulang karena Mas kampung, Kirmannya oh. itu Mang Kirmannya itu sakit sakit. Sakit apa? parah. Oh, yang tadi dikasih tahu itu loh, yang Mas Kirman pernah mijet itu. Oh yang tumor. Tadi. Kasihan juga ya. Kasihan juga dia tinggal di sini. Ini bocor loh. Bocor loh. Emang bocor. Yuk kita balik dulu ke mobil, yuk kita coba intai aja ya. Atau tanya warga sekitar sini lagi deh, Pak. Yuk, kita tanya-tanya hujan nih, aduh. Akhirnya kita coba tanya sama warga di sekitar. Dan alhamdulillah kita nggak sengaja ketemu sama seorang ibu-ibu di situ. Kita tanya. Iya, Ibu. Hah? Ya, Oh itu iya tadi. Ibu, apa kabar Bu? Ya alhamdulillah. Ya Ibu, kita tadi ini ke rumahnya Pak Kirman. Katanya itu rumahnya, betul Ibu? Dan Ibu itu bilang dia kenal sama Pak Kirman. Itu Pak Kirmannya kemana nggak? Ibu kira-kira tahu nggak Pak Kirmannya kemana? Mana ya tahu, dia lagi kerja ke rumah majikannya. Oh lagi kerja Iya. di rumah majikannya? Iya. Bukannya dia sakit waktu itu? Bilang udah sembuh. Tapi Udah sembuh? seminggu sekali pulang. Oh seminggu pulang. Iya. Waktu kita tanya di mana tempat kerjanya Pak Kirman, ibu itu bilang dia nggak tahu di mana. Di mana rumah majikannya, Bu? Nggak tahu aja. Nggak tahunya sih di Heni apa Bu Heni gitu. Bu Heni loh. Heni apa Bu Heni? Bu Heni. Ini Hermawati, Ibu. Yang lagi stroke itu, Bu. Ya, tuh. Oh, tahu tempatnya, Ibu? Di mana Ibu tempatnya Bu Heni, Bu? Saya nggak tahu dia. Enggak, jadi seminggu sekali pulang. Setiap hari apa berarti pulangnya? Jumat. 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 Ya, Pagi itu, Bu. pagi. Kalau
kalau itu kita sini lagi aja. Coba kesini lagi. Kelamaan Bu, kalau bisa rumahnya Bu Heni langsung ke sana aja. Kira-kira ibu tahu nggak? Tahu nggak rumahnya Bu Heni? Nggak tahu. Ibu nggak tahu ya? Coba nanti kita tanya sama warga di sini ya. Ya kalau gitu. Udah, makasih ibu Ya, makasih Bu ya. Ya, makasih Bu. Makin terus nih, makasih ibu ya. Dan sambil kita nunggu hari Jumat untuk melakukan pencarian lagi. Kita break pencarian hari itu juga. Kita coba kembali lagi ke rumahnya Pak Kirman. Karena terakhir dapat informasi dari warga, Pak Kirman ini pulangnya biasanya hari Jumat, seminggu sekali. Foto semua. Ini buat jaga-jaga supaya nggak kenapa-kenapa. Kita langsung jalan aja. Ya, Jack, siapin mobil, Yuk, Jack. mobil depan ya. Kita ketemu sama klien kita di kantor. Nah, pas mau berangkat dari kantor, tiba-tiba Hei! Hei! Mobil bikin mewek ini di sama seseorang. Disemprot pakai cat warna di situ, mobil dikata-katain dengan kata-kata yang tidak pantas di situ. Motor dong. Motor dong. Motor. Buru-buru kita bergerak di situ, kita kejar. Ayo motor. Buruan. Astagfirullahaladzim. Ini lihat dong tulisannya. Kenapa ini, Mbak? Ini udah gak bisa dibiarkan. Ini udah ketiga kalinya lu coba. Pertama batu, kemudian paku, dan sekarang dia berusaha merusak mobil kita. Dia berusaha mobil kita dengan kata-kata yang tidak pantas di situ. Kita kejar motor itu, tim berusaha untuk ngejar dengan 2 motor. Ini orang ini. Pas sudah dekat di situ, kita tarik motor itu, kita tendang motornya, dan akhirnya dia jatuh ke jungkal di situ. Udah lu. Maling. Siapa lu? Tangkap. Langsung kita tangkap di situ. Ini nggak bisa dibiarin kalau kita pakai cara halus, mohon maaf ini. Nggak akan bisa. Terpaksa kita sedikit cara kasar di sini. Lu banyak kamera di sini lu, ah. Buka kamera lu. Buka. Lu mau tangkap polisi nggak? Atau mau lu ngomong baik-baik atau gue tangkapin polisi? Hah? Dari tadi bikin Gue laporin polisi lu. Dan pas kita tangkap dia berontak, dia berusaha nutupin mukanya. Pas kita angkat helm itu ternyata astagfirullahaladzim. Apa maksud lu? Hah? Suruh siapa lu? Siapa yang nyuruh? Hah? Siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh itu. Hah? Siapa yang nyuruh? Nggak. Siapa yang nyuruh? Astagfirullahaladzim. Lu! Ini adalah orang yang pernah kita bantuin mencari istrinya. Kalau nggak salah dia ini dulu ngakunya kerja di Kalimantan. Mencari nafkah, mencari rezeki buat istrinya. Di Kalimantan. Kalimantan mana? Di Kalimantan Selatan. Oke. Dan itu kontrak baru lagi selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu saya nggak bisa.
saya nggak boleh ke Jakarta. Tapi pas dia pulang ke rumah, istrinya tidak ada di rumah. Hah? Ngapain lu nih ya? Ngapain lu? Iya gua. Lu mau ngapain lagi? Iya gua. Hah? Lu mau ngapain lagi lu? Kita udah gak ada urusan ini. Lu ngapain? Sakit hati sama kalian. Kalau nggak salah namanya Randy. Dia waktu itu mencari istrinya. Tapi kenyataannya dia bohongin kita semuanya. Dia nggak pernah kerja di Kalimantan. Dia tidak pernah mencari rezeki buat istrinya. Dia ini malah narapidana. Mantan narapidana. Kerjanya cuma mabuk-mabukan, pengangguran. Dan suka mukulin istrinya. Maksud apa ini? Lu lihat sendiri kan mas? Lu lihat sendiri ya? Lu udah keterlaluan ini. Lu udah gue bantuin lu ya. Lu udah gue bantuin lu. Gua gak ada harganya di tempat tadi mas. Di mata mereka gua gak ada harganya. Hah? Gua masih suami resminya Mia. Tapi jelas-jelas mereka menjodohkan Mia. Udah cukup ya, udah cukup. Udah cukup lo kayak gini semua. Ternyata lu kayak gini lu gak tau ngerti ya lu ya. Lu gak tahu lah. Lu gak tahu diri lu ya. Tolong lagi. Gua udah mas. Udah, mana? Gue terpaksa kasar sama lu. Gue terpaksa makasar. Gara-gara kalian gua gak bisa ketemu sama istri. Gua gak bisa nyatu lagi sama istri gua. Gue udah bantuin lu ya. Lu sendiri yang bohong selama ini. Gue kan udah bantuin lu. Gue udah nemuin lu sama istri lu kan. Tapi lu gak bisa nyatuin gua sama istri gua. Lu semua kan terserah lu sama istri lu lah. Mana bisa gue perintah istri lu untuk nyatu sama lu? Ya nggak bisa lah. Ya gua kecewa sama kalian semua. Tugas kita cuma bantuin ngetemuin. Bukan nyuruh kalian untuk balikan, nggak bisa. Suami istri balikan itu nggak bisa kita paksain. Semuanya tergantung dari kalian. Gua gak peduli udah semua itu. Sekarang yang ada di otak gua cuma balas dendam sama kalian. Kita dituduh sama Randy bahwa kita yang menyebabkan istrinya tidak mau sama Randy. Gue jadi bingung malah. Ini orang berpikir nggak pakai logika atau gimana? Kita nggak ada bela siapa-siapa, Bu. Lu salah paham. Lu yang selama itu bohong kan? Lu bohong kan selama itu? Lu nggak jujur sama kita. Gue tahu. Lu salah selangkah selama ini. Kalau lu pengen baik sama seseorang, lu harusnya bisa ambil hatinya. Lu harusnya benar-benar mau berubah. Gua udah lakuin itu, tapi gua gagal. Gua berharap timnya bisa bantuin gua, tapi mana? Awas kalian. Udah biarin. Gak usah kejar, udah gak usah kejar. Udah, dia cuma kecewa aja. Karena selama ini apa yang dia inginkan ternyata nggak berhasil. Udah, yuk kita balik lagi. Yuk ke base camp kita balik lagi yuk. Dia pergi begitu saja, dengan seenaknya dia pergi begitu saja dan menghilang dari kita semuanya. Nah, mumpung cuaca masih cerah dan hari masih sore juga, akhirnya kita buru-buru menuju ke Bogor. Ya, kita jemput klien kita yang ada di kantor, ya, kita sama-sama menuju ke Bogor, ke tempatnya Pak Kirman. Karena Pak Kirman harusnya Jumat, ya dia pulang ke rumahnya dan kita bisa ketemu sama dia. Tadi cuman ini aja ada klien kita dulu yang enggak. Klien kita dulu. Iya, klien kita dulu yang mungkin kecewa karena dia ngerasa kita nggak bantuin secara maksimal. Dan padahal kan kita udah nemuin dia. Jadi itu dia yang kerjain ini semua tuh dia? Iya dia, jadi dia yang nampar batu, terus belok juga. Wah, gini juga dong caranya dia. Ya tapi nggak apa-apa, udah alhamdulillah semua tim juga pada sehat semuanya. Itu ya sudah, Mbak, kita lanjut lagi ke rumah Pak Kirman ya. Iya. Iya, karena udah sore nih, takut di sana karena malam kan. Ya udah. Yuk, Ayo, yuk. Adri masuk. Pak Ardi. Pas sampai rumahnya Pak Kirman, kita ngeliat Pak Kirman di situ lagi di samping rumah. Kita samperin, kita sapa baik-baik, kita panggil baik-baik, tapi ternyata Pak Kirman. Pak Kirman, kemana? Ini Mang Kirman kan? Iya itu benar. Mang. Pak Kirman.
Sebentar, Mang. 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 Astagfirullahaladzim. Mang. Pak Kirman. Aduh. Pak Kirmannya panik. Dia seperti orang lihat setan. Ya, tiba-tiba dia kabur. Lari sekenceng-kencengnya ke belakang kebun. Bumil, hati-hati. Pak Kirman. Mau kemana, Pak? Bapak ini kalau lari lagi, saya tangkap loh malahan loh. Saya tangkap, saya serahkan polisi loh ini. Kenapa lari-lari? Saya takut. Takut kenapa? Yang Manda itu takut nyariin mama. Pak Kirman, akhirnya kita ketemukan sama klien kita yang namanya Manda atau Ibu Manda. Begitu ketemu sama Manda. Ini kenapa takut? Dia kan kasihan dia lagi hamil, masa suruh lari-lari? Bapak ini nggak punya hati atau? Pak Kirman kenapa lari? Kasihan ya hamil. Mama katanya ya. Mama di mana, Ma? Kenapa harus lari? Manda kenapa? Mama teh bingung. Mama teh udah janji sama mama teh. Manda juga menangis di situ, ingat masa lalu dia. Dia pengen ketemu sama ibunya. Dia pengen minta maaf sama ibunya. Dia sekarang lagi hamil. Dia minta tolong sama Pak Kirman untuk dipertemukan sama ibunya. Awalnya Pak Kirman nggak mau ngasih ketemu sama ibunya. Tapi setelah kita kasih tahu bahwa dia sebentar lagi melahirkan, dia pengen ada ibunya di sisinya. Pak Kirman pun akhirnya luluh hatinya. Karena Neng Manda juga lagi hamil. Iya. Mama senangnya juga, cuma ya gimana ya? Ya tuh. Mama anterin ke Mama ya. Iya, kita jadi nggak akan bilang dari Mamang deh. Mama kasih tahu kita ya. Iya. Makasih ya, Mang. Di mana tempatnya, Mang? Jauh dari sini? Lumayan. Hah? Lumayan. Lumayan. Ya udah kalau itu tunjukin ya. Iya. Ya Mang Kirman tunjukin ya. Jangan lari lagi loh, Mang. Dia bilang Ibu Heni lagi sama istri saya. Di rumah, ya Ibu Heni lagi sama istri saya. Lagi dijaga sama istri saya. Ibu Heni lagi sakit keras. Memang lagi sakit stroke. Akhirnya kita diantar Pak Kirman menuju dan ketemu sama Ibu Heni. Mana, Mang? Aku tempatnya dosa juga. Mama kenapa gini, Mama? Maafin Manda, Ma. Dosa. Manda minta maaf, Ma. Nangis jari-jarinya. Dia berusaha sujud di kaki ibunya di situ. Ibunya pun berlinang air mata. Tapi apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim. Manda berusaha mohon, Manda berusaha minta di situ, tapi ternyata tidak dimaafkan sama ibunya. Malah diusir, malah disuruh pulang. Jangan, Ma. Ibu tolong kasih kesempatan Ibu. Bu. Bagaimanapun juga dia sayang sama Ibu. Kaget di situ Manda. Dia berusaha baik-baik kok ternyata diusir, dia kaget, dia shock di situ. Akhirnya dia kontraksi di situ. Gak bisa ditahan, dia kesakitan di perutnya. Kita semua panik di situ ya. Aduh, Mama. Manda. Astagfirullahaladzim. Bantuin dong. Jek. Bantuin Pak Kirman. Bapak panik. Tolong. Angkat. Tolong, kasihan perutnya. Bawa ke rumah sakit. Bahaya Ayo, nih. bawa ke rumah sakit. Akhirnya kita antar ke klinik terdekat di situ dan alhamdulillah ada dokter yang menangani dia. Dokter menyarankan untuk semuanya jangan panik ya. Ini kontraksi. Manda harus tanganin secara serius. Nanti akan diberi obat penguat, dites tensinya di situ ya.
detak jantungnya juga dicek di situ, dan kemudian dikasih oksigen Manda ini. Gue ngelihat kondisi Manda ini sangat prihatinkan. Gue yakin dia pasti kepikiran ini. Tidak ada cara lain selain ibunya harus ketemu sama Manda. Gue berpikir seperti itu. Akhirnya gue pamit sama semuanya. Gue coba jemput ibunya Manda untuk ketemu sama ibunya. Kontraksi ibu, kasihan dia. Gue bantuin dia supaya dia punya tenaga, ibu ya. Bantuin tolong ibu ya. Kasih semangat ibu Mandanya. Pak, bantuin Pak, sama-sama. Mbak, alhamdulillah Mbak, ini ibu Mbak. Mama! Mama gimana, Ma? Alhamdulillah ibunya yang tadinya keras kepala, ibunya yang tadinya egois mau menurunkan egonya, mau merendahkan hatinya, kemudian mereka satu kembali. Seharusnya itu tidak ada permusuhan antara ibu dan anak. Tidak ada amarah dan dengki antara ibu dan anak. Kalau dari dulu mereka baikan, mereka rukun, insya Allah ya, mereka akan bahagia sama-sama. Kalau bisa buat kita semua turunkan ego kita ya. Jangan merasa benar, merasa paling tua, merasa paling pengen dihormatin, jangan. Tapi coba untuk berendah hati pada siapapun juga. Kita mau pamit, insya Allah kita akan bantu yang lain lagi. Tak akan pernah